Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Metun Sutomo dapat menemani Anda sekalian dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di malam hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu penyakit jantung koroner. Saat ini penyakit jantung koroner atau yang sering disingkat PJK ini masih berkontribusi sebagai spektrum penyakit jantung terbanyak di seluruh dunia. Seperti apa penyakit jantung koroner ini dan dapatkah kita luput dari bahaya penyakit tersebut? Untuk itu sudah hadir bersama kami di malam hari ini, beliau adalah Dr. Brian Khairupan. Dr. Brian menyelesaikan kedokterannya dari Universitas Samratulangi pada tahun 2011 silam sebelum menyelesaikan profesi dokter dari universitas yang sama pada tahun 2016. Kemudian beliau sempat menggali pengalaman di RSUD, Noongan, dan Puskesmas Walaang, Languan di tahun 2020 sebelum melayani di Rumah Sakit Advent Manado dari 2021 hingga saat ini. Dan saat ini mari kita langsung saja menyapa narasumber kita, Dr. Brian Khairupan. Selamat malam dokter. Selamat malam. Apa kabarnya dokter? Baik. Baik, bagaimana kesibukan sehari-hari dengan banyaknya pasien? Ya, sama seperti dokter pada umumnya, kita merawat pasien dengan penuh kasih. Amin. Tapi tentunya ya sibuk ya juga dokter ya. Terima kasih untuk menjadi narasumber kita waktu yang sudah diberikan. Baik dokter, kita akan segera lanjut untuk diskusi kita, tetapi kita akan membukanya terlebih dahulu melalui doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Sahabat Cornelius sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan. Karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Pada saat ini kami bersyukur kembali kami masih diberikan kesempatan untuk menjalankan program di mana kami dapat belajar lebih banyak bagaimana menjaga kesehatan tubuh kami. Dan pada malam hari ini kami khusus ingin mendoakan Dr. Brian Khairupan yang sudah bersedia menjadi narasumber kami. Bantu dia ya Tuhan agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, semua yang ia pelajari dapat sampaikan dengan baik dan jelas, dan tentunya menjadi berkat bagi kami semua pendengar. Bapa kami yang di surga, kami serahkan seluruh rangkaian kami di malam hari ini, dalam tangan-Mu kami berdoa di dalam nama Yesus, amin. Amin. Baik, kita akan break sejenak, dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita di malam hari ini, yaitu Dr. Brian. Dr. Brian, pada malam hari ini topik kita adalah PJK atau penyakit jantung koroner ya. Kira-kira apa saja yang akan dokter bawa dan diskusikan sebelum kita mulai tanya jawab kita dokter? Dipersilahkan. Oke, baiklah sahabat Live yang ada di rumah atau dimanapun berada. Pada malam hari ini saya akan membawakan materi tentang penyakit jantung koroner. Oke, jadi penyakit jantung koroner yang sering kita tahu itu adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Dan masih sampai sekarang. Karena dia masih menjadi angka kematian
tertinggi. Nah, oke, kita lihat. Apakah penyakit jantung koroner itu atau yang disingkat dengan PJK? Jadi penyakit jantung koroner itu adalah penyempitan pembuluh darah kecil yang memasok darah dan oksigen ke jantung. Jadi mungkin kalau misalnya saudara boleh lihat di slide, itu ada gambar jantung kita. Jadi begitulah jantung kita. Ya, kalau bisa kita ukur itu biasanya sebesar kepalan tangan kita. Dia ada di sebelah kiri sini. Itu pada orang normal. Karena ada beberapa orang yang dia terlahir dengan jantungnya di sebelah kanan. Kalau dia tidak mempunyai gejala yang spesifik, artinya dalam kehidupannya itu tidak ada masalah, berarti itu hanya masalah letaknya saja yang berbeda dengan orang yang. Oke. Penyakit jantung koroner itu adalah sekumpulan gejala yang disebabkan oleh penyumbatan aliran darah arteri koronaria, sehingga menurunkan suplai oksigen ke otot jantung. Jadi penyakit jantung koroner itu ada kumpulan gejala, jadi bukan hanya satu. Makanya nanti sebentar ada gejala klinis yang akan saya jelaskan. Oke. Penyakit jantung koroner juga adalah keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan miokardium atas oksigen dengan penyediaan yang diberikan oleh pembuluh darah. Jadi penyempitan atau penyumbatan ini dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan rasa nyeri. Jadi sedikit saya jelaskan sebelum lanjutkan slide yang berikutnya. Jadi bisa dilihat di slide, itu ada gambar jantung kita. Dan di jantung kita itu ada pembuluh darah. Yang disebut dengan pembuluh darah koroner, itu yang ada yang boleh kita lihat, itu yang warna merah kecil itu. Dia melingkari bagian jantung kita. Itu sebenarnya ada cabang-cabangnya juga. Itu fungsinya untuk memberikan suplai oksigen dan makanan. Intinya memberikan kehidupan kepada otot jantungnya di sana. Kita tahu bahwa jantung kita itu dia berdetak setiap menit seterusnya. Pokoknya tidak ada jeda. Begitu. Jadi jantung kita itu dia berdetak. Jadi bayangkan ini jantung kalau di kehidupan biasa sama seperti pompa air, saudara. Jadi pompa air saja kalau setiap hari kita gunakan pasti akan rusak. Tapi jantung kita, inilah hebatnya Tuhan, menciptakan jantung ini yang bisa berdetak. Bayangkan kalau dia tidak berdetak, dia tidak bisa menyuplai oksigen, darah. Di dalam darah itu ada banyak pasokan makanan untuk sel-sel kita, untuk kehidupan kita. Bahkan kalau misalnya dia tidak bisa menyuplai itu, ya pastinya sel-sel kita akan mati. Dan sudah dilihat di slide, yang akan kita bahas di sini adalah di pembuluh darah jantungnya. Pembuluh darah jantungnya apabila terkena penyumbatan. Karena ini paling rentan terkena, karena ini pembuluh darah yang kalau kita boleh bilang yang paling perifer atau yang paling kecil. Jadi kalau seperti saluran ya, itu pasti kalau misalnya ada penyumbatan yang paling berdampak itu di saluran yang paling kecil. Dan ini sering terjadi. Dan apabila kalau dia terkena serangan atau terjadi penyumbatan, kalau dia jadi penyumbatan, nanti suplai darah kan tidak bisa masuk ke otot jantung yang ada. Otot jantung tidak mendapatkan makanan, yang artinya apa? Otot jantungnya berhenti. Dan itu yang kita sebut dengan serangan jantung. Dan kalau sudah terjadi serangan, itu hitungan menit. Ya, kita lihat di slide selanjutnya, penyebab dari penyakit jantung koroner. Di sini kita lihat penumpukan lemak pada dinding dalam pembuluh darah jantung atau pembuluh koroner yang tadi sudah saya tunjuk ya. Dari jantung itu ada pembuluh darah yang ada cabang-cabangnya, itu yang disebut dengan koroner, pembuluh darah koroner. Penimbunan jaringan ikat. Jadi adanya penumpukan lemak. Jadi lemak ini sangat berbahaya, saudara. Lemak ini kalau diibarat selang ya, itu sama seperti lumut. Ya, seperti itu. Jadi adanya penumpukan lemak pada dinding dalam pembuluh darah jantung. Jadi dalam pembuluh darah itu, kalau kita makan yang berminyak-berminyak, nanti dia akan mengendap di dalam pembuluh darah situ. Dan semakin lama, nantinya dia akan masuk
ke dalam lapisan pembuluh darah. Nantinya dia akan membuat penyempitan di dalam pembuluh darah itu. Makanya di situ disebut ada penumpukan lemak dulu terlebih dahulu, baru terjadi penimbunan atau jaringan ikat, baru perkapuran, pembekuan darah, proses selanjutnya itu menyumbat pembuluh darah. Proses selanjutnya itu otot jantung kekurangan aliran darah dan akhirnya terjadilah manifestasi klinis yang kita sebut dengan nyeri dada dan peningkatan risiko serangan jantung dan stroke. Ya, kira-kira seperti itu perjalanan penyakit yang terjadi. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan, ini bisa dilihat di gambar ya, gambar yang ada di slide. Ini adalah pembuluh darah koroner kita. Jadi pembuluh darah itu seperti digambar ya, sama seperti selang. Tapi kalau di pembuluh darah kita ini elastis. Kalau selang kan dia lebih kaku. Dan itu di situ yang warna hitam itu biasanya itu adalah penumpukan lemak dan terjadinya jaringan ikat yang kita sebut dengan ateroma. Ateroma itu terjadi apabila lemaknya yang sudah terlalu lama di situ dan tidak diturunkan, dan pada akhirnya nanti dia masuk di dalam lapisan pembuluh darah dan akan membuat penyempitan. Itu akan semakin sulit. Nah, itu kita lihat kan, masih dengan slide yang sebelumnya, itu ada anak panah, itu adalah aliran darah yang harusnya dilewati. Jadi lebih sempit, bukan? Nah, itu yang terjadi pada pembuluh darah koroner kita apabila tersumbat. Oke, lanjut. Gejala penyakit jantung koroner. Di sini ada beberapa poin. Jadi ada gejala-gejala yang akan terjadi. Dan ini harus kita ketahui dan kita kenali. Ini merupakan barangkali dapat menjadi bekal bagi kita, sahabat live yang ada di rumah. Ketika memiliki gejala ini, ya sudah boleh berhati-hati dan mungkin mencari pertolongan terdekat. Di sini ada dada terasa tak enak atau digambarkan sebagai mati rasa, berat atau terbakar, dapat menjalar ke pundak kiri, lengan, leher, punggung atau rahang, yaitu nyerinya. Ketika terjadi penyumbatan di pembuluh darah koroner, nanti di saraf-saraf itu akan menyebarkan nyeri. Baru selanjutnya sesak napas. Sesak napas terjadi karena suplai oksigen yang berkurang. Suplai oksigen yang berkurang akibat dari pembuluh darah dari koroner yang tersumbat, yang menyebabkan pompa jantung yang tidak maksimal, yang mengakibatkan suplai darah atau yang membawa oksigen itu tidak tersampaikan sampai ke seluruh badan. Dan selanjutnya terjadilah jantung yang berdebar-debar. Biasa orang Manado bilang tapukul, berdebar-debar. Ya, selanjutnya di situ ada denyut jantung yang lebih cepat. Kalau barangkali kita sudah pernah dikasih tahu dari dari orang kesehatan bagaimana cara kita menghitung nadi, nah itu dia. Denyut jantung lebih cepat. Kita bisa raba di tangan kita ya, dengan 3 jari begini di arteri. Nanti kita akan merasakan denyut jantung itu jadi lebih cepat. Itu disebabkan karena kenapa? Yang tadi kita bilang, itu jantung yang sudah tidak memompa dengan maksimal. Makanya terjadi pelepasan hormon adrenalin nanti untuk memaksakan untuk dipompakan. Jadi itu memang sudah secara fisiologis. Dan selanjutnya akan pusing ya, karena masih berhubungan dengan yang tadi kan, suplai oksigen yang tidak sampai ke perifer yang membuat kita pusing, kadang mual dan kelemahan yang luar biasa. Nah, boleh kita lihat di gambar ya. Ini contohnya, nyeri seperti ditekan pada dada. Jadi seperti tertindih beban berat di sebelah kiri ya. Biasanya kalau orang jantung itu pasti nyerinya itu spesifik di sebelah kiri. Itu nantinya akan membedakan dengan penyakit yang lainnya yang hampir sama tempat lokasinya. Jadi biasanya keluhan mereka nyeri di dada sebelah kiri. Nah, baru yang kedua kadang dia menyebar di lengan sebelah kiri. Kadang-kadang disertai dengan sesak, pusing, dan bahkan
mual dan muntah, dan merasa sangat lelah. Oke, ini kita boleh lihat di slide tempat-tempat nyeri pada gangguan jantung, yaitu yang ada warna biru keunguan, ya. Jadi ada di bagian tengah sini atau ulu hati kita, kadang-kadang di bagian sternum, ya, tulang sternum kita, ada juga di bagian sini nyerinya. Nah, kadang-kadang juga di bagian lengan, kadang-kadang nyerinya juga berpindah di sini dan tembus ke belakang. Biasanya kalau dia nyeri sekali itu bisa sampai tembus ke bagian belakang punggung. Oke, lanjut. Nah, oke, kita masuk di dalam faktor resiko. Jadi faktor resiko di sini banyak sekali, ya. Dapat kita lihat di slide ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Faktor resiko yang paling sering sebenarnya itu adalah kolesterol, hiperkolesterol. Jadi kadar kolesterol total dan LDL yang tinggi, baru di sana kita lihat di slide kadar kolesterol HDL yang rendah. Ini HDL ini adalah kolesterol yang baik. Dia namanya juga kolesterol yang baik. Kerjanya ya untuk membantu mengikat kolesterol yang jahat, jangan sampai terjadi pengendapan di pembuluh darah. Nah, ini yang terjadi kalau misalnya terjadi penyakit jantung koroner, biasanya kadar kolesterol jahatnya itu terlalu tinggi dalam darah. Dan kolesterol baiknya itu terlalu rendah, jadi tidak seimbang. Baru tekanan darah yang tinggi, hipertensi, jadi tekanan darah yang dalam waktu beberapa minggu atau bahkan menetap dalam beberapa bulan, tensinya tetap begitu terus. Baru faktor yang selanjutnya adalah merokok. Nah, orang perokok juga ini sangat rentan dengan penyakit jantung koroner. Baru yang selanjutnya diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau yang sering orang bilang, ya, orang Manado, dengan penyakit gula. Oke, baru yang selanjutnya kegemukan. Nah, di mana ada kegemukan, ya pasti di situ banyak penyakit, ya. Riwayat keturunan penyakit jantung dalam keluarga ini dapat menjadi salah satu faktor risiko juga. Keturunan, kurangnya olahraga dan stres yang berlebihan. Oke, lanjut. Oke, ini kita masuk di dalam pencegahannya. Tadi kita sudah tahu kan faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Jadi banyak, ya. Sekarang kita lihat bagaimana supaya jangan sampai terjadi. Ini makanya ada pencegahannya. Di sini yang pertama, pola makan sehat. Jadi di sini harus dihindari makanan yang banyak mengandung lemak atau yang mengandung apa katanya di situ? Kolesterol tinggi. Ya, contohnya di sini seafood dan makanan yang digoreng-goreng. Mau makanan apapun itu kalau digoreng pasti lemaknya luar biasa. Sebaiknya makanan diolah dengan cara direbus. Nah, sebaliknya kalau mau terhindar dengan penyakit jantung koroner atau terhindar dengan penyumbatan pada pembuluh darah koroner di jantung, itu makanan yang baik katanya direbus. Nah, kalau direbus dengan air atau dipanggang itu lebih sedikit untuk menghasilkan minyak. Hindari juga makanan dengan kandungan gula tinggi. Ya, contohnya soft drink. Kita tahu bersama, ya, Coca-Cola atau dan sejenisnya, ya. Pokoknya minuman soft drink. Minuman soft drink itu pasti gulanya tinggi. Usahakan menggunakan gula jagung katanya di sini. Jangan terlalu banyak konsumsi karbohidrat. Kenapa? Karena di dalam tubuh karbohidrat akan dipecah menjadi lemak, dan lemak itu adalah kolesterol itu sendiri, ya. Sebaiknya konsumsi obat atau gandum yang dapat membantu menjaga jantung tetap sehat. Oke, lanjut. Yang ketiga, menjaga tubuh ideal dari kegemukan. Karena seorang yang memiliki lingkar pinggang lebih dari, nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, mau siapapun, coba ukur pinggang Anda sendiri. Lebih dari 80 cm, nah Anda beresiko. Lebih besar terkena penyakit ini. Jadi di rumah boleh hitung, itu mulai dari pusat itu, kalau lewat 80 cm, hati-hati. Pasti akan beresiko untuk terjadi serangan penyumbatan di pembuluh darah jantung. Baru yang selanjutnya, yang keempat itu ada berhenti merokok. Ya, mengisap
rokok itu sangat tidak baik untuk kesehatan jantung. Jadi segera hentikan kebiasaan yang tidak baik supaya jantung tetap sehat, saudara. Ya, yang kelima, hindari stres. Saat seorang mengalami stres, tubuh akan mengeluarkan hormon, apa katanya di sini? Kortisol, yang menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku. Hormon norepinefrin akan diproduksi tubuh saat menderita stres, yang akan mengakibatkan baiknya tekanan darah. Jadi ketika orang stres akan dilepaskan hormon-hormon ini. Dan hormon-hormon ini seringkali kita sebut dengan hormon adrenalin yang membuat semuanya menjadi cepat. Ya, baru yang keenam, hipertensi tentunya. Jadi hipertensi dapat melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol memasuki saluran arteri dan meningkatkan penimbunan plak. Jadi yang dari sebelumnya tadi, dari gambar kan, sudah saya jelaskan, ada pembuluh darah, terjadi penyumbatan itu masuk ke dalam, ya ini, di gambar ini, dia masuk ke dalam lapisan pembuluh darah kita. Jadi di dalam pembuluh darah kita itu ada banyak lapisan-lapisan lagi, saudara. Jadi dia masuk dalam situ, dia menjadi plak, seperti yang dikatakan tadi. Dan ketika dia menjadi plak, itu lebih sulit lagi untuk mau kita hancurkan atau bebaskan. Ya, kita kembali ke slide. Bagaimana dengan pencegahannya? Ya, tentunya kita harus periksa tekanan darah secara teratur. Ada baiknya, biasanya banyak pasien juga sering menanyakan, dokter, kapan harus kita memeriksakan tekanan darah kita yang akurat? Ya, biasanya kita menganjurkan untuk mengukur tekanan darah kita dengan akurat itu saat kita bangun tidur pada pagi hari. Nah, selanjutnya jangan merokok. Ini sudah berulang-ulang kali, saudara. Jadi ini sangat penting, merokok tidak baik bagi kesehatan jantung. Periksa apakah Anda mengidap diabetes dan kendalikan kadar glukosa darah bila Anda mengidap diabetes. Diabetes atau sakit gula ya. Ini juga menjadi komplikasi dari penyakit jantung koroner. Ini jadi kalau sudah terkena penyakit gula, jadi harus berhati-hati karena dapat menyebabkan juga seperti itu. Ya, baru yang selanjutnya diet rendah kolesterol dan lemak jenuh. Ya, tadi sudah disinggung kan, rendah kolesterol dan lemak jenuh. Jadi kadang kalau di Manado itu paling suka dengan makanan yang bersantan. Mau apapun itu santan-santan. Coba saudara coba makanan santan itu dikasih masuk di dalam kulkas, terus diambil pagi hari. Terus saudara lihat itu santan, dia mengeras. Seperti itulah lemak yang akan mengeras di dalam pembuluh darah kita. Nggak ada gambarnya, tapi nanti dipraktek saja di rumah ya. Baru selanjutnya, olahraga secara teratur. Tubuh kita harus membutuhkan olahraga. Namanya juga kita makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu bergerak, bukan berdiam. Jadi kita harus bergerak untuk membakar. Baru yang selanjutnya, kurangi dampak stres dengan cara relaksasi. Jadi pentingnya juga untuk relaksasi. Atau anak-anak muda bilang healing. Ya, hubungan PJK dengan diabetes mellitus. Jadi penyakit jantung koroner dan gula, penyakit gula. Pasien gula memiliki 2 kali lipat risiko untuk terkena penyakit jantung koroner, saudara. Jadi sudah dibilang ya di sini dari penelitian dari dokter dan juga textbook sudah dibilang bahwa penyakit gula ini 2 kali lipat. Jadi sangat berisiko. Bila pasien gula ini sudah terkena PJK, maka penyakit pembuluh darahnya lebih luas dan lebih banyak dibandingkan dengan non-diabetes. Nah, kalau pada non-diabetes yang tidak ada penyakit gula ya, paling penyumbatannya hanya di bagian situ saja. Tapi kalau dia terkena gula itu bisa kena di mana-mana, saudara. Bisa kena di jantung, pembuluh darah jantung. Kita juga kan punya pembuluh darah di ginjal, dia kena di ginjal. Di otak jadi stroke, dan sebagainya. Bila pasien gula dan PJK mengalami serangan jantung, maka komplikasinya lebih berat.
Ya, karena itu. Ini merupakan juga salah satu penyakit autoimun ya. Oke, selanjutnya neuropati DM atau neuropati diabetes mellitus menyebabkan saraf perasa menjadi tumpul. Pasien dengan diabetes mellitus dengan penyakit jantung koroner lebih jarang merasakan nyeri dada yang khas. Ya, ini yang kita sebut dengan silent ischemia. Jadi orang dengan gula itu harus lebih banyak ekstra hati-hati. Akibat gulanya yang terlalu tinggi dalam darah yang menyebabkan kerusakan pada saraf-saraf dan yang menyebabkan juga ini. Dia sudah terkena serangan tapi dia tidak merasakannya. Nah, itu bahaya. Itu bisa terjadi silent ischemia. Tiba-tiba dia meninggal. Nah, penyakit jantung koroner lebih sulit terdeteksi secara dini dengan pasien dengan ada penyakit gula. Ini jadi lebih sulit untuk kita deteksi karena dengan komplikasinya itu yang membuat gejala klinis jadi samar atau tidak terlalu jelas. Oke, lanjut. Ya, waspada jantung koroner. Selanjutnya, ya, mungkin sudah selesai ya pembahasan pada malam hari ini tentang jantung koroner. Oke, mungkin saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih dokter untuk pembahasan yang luar biasa. Tentunya kita sudah banyak belajar sehubungan dengan PJK ini ya dokter. Kita akan lanjut, saya penasaran dokter. Tadi dari semua ya jenis penyakit jantung, katanya ini ya jantung koroner ini yang paling berbahaya. Benar begitu dokter? Benar. Kenapa begitu dokter? Ya, karena penyakit jantung ini lebih berbahaya dari penyakit yang lainnya ya. Ya itu, karena onsetnya atau serangannya itu hitungan detik sampai menit yang bisa menyebabkan kematian. Itu sama seperti stroke juga ya. Karena ketika dia terjadi penyumbatan, nanti kan sudah dijelaskan tadi, suplai oksigen tidak masuk ke seluruh badan, kekurangan suplai oksigen dan akhirnya bisa meninggal. Makanya itu sangat mematikan dengan penyakit yang lainnya karena serangannya ini hitungan detik sampai menit. Baik dokter, karena penyakit ini sangat fatal ya, tanda-tandanya tentunya kita harus pahami benar-benar ya dokter. Pertanyaan saya, apakah benar atau salah jika salah satu tanda sakit jantung koroner ini bisa sesederhana terasa seperti sakit emah dokter? Ya oke, tadi pertanyaan yang sangat bagus. Tadi sudah saya singgung juga di slide tadi bahwa nyeri dada atau gejala klinis yang sering dimunculkan juga sama seperti dengan ada penyakit yang sering kita alami. Ya, nyeri ulu hati. Karena tempatnya juga hampir sama di bagian bawah sini. Benar. Apalagi kalau kita bilang dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease, di mana asam lambung yang dia naik ke atas. Nah, nyerinya itu memang pas di tengah sini. Lebih nyeri lagi dan sesak, hampir sama dengan serangan jantung. Tapi kita bisa mengeliminasi itu dengan faktor-faktor risiko yang sudah dijelaskan tadi kan. Kita boleh lihat dari faktor usia, faktor pola hidup mungkin ya dari dia. Kalau misalnya dia memang perokok, obesitas, kegemukan, ya paling kurang itu kita pasti curigai dia terkena serangan jantung. Tapi kalau dia misalnya bukan dari faktor-faktor itu ya kemungkinan bisa juga dia terkena serangan mah. Nah, salah satu juga untuk membedakannya dengan cara ya kita rekam jantung. Pasti kalau rekam jantung kita ke rumah sakit, ke unit gawat darurat dan di sana nanti akan dokter dan perawat akan melakukannya itu. Jadi dengan kata lain mereka yang sakit ulu hati itu merupakan tanda, salah satu tanda dari penyakit ini ya. Bukan karena simpelnya sakit emah kemudian ujung-ujungnya sakit jantung dokter. Ya betul. Jadi harus hati-hati juga. Jadi kalau orang sakit emah juga kadang-kadang ya bisa jadi dia serangan jantung. Jadi kita harus mencari pertolongan segera, memastikan apakah betul ini serangan jantung atau hanya mah saja. Kan lebih baik, nggak apa-apa kan kalau kita datang ke UGD ternyata hanya sakit mah, tapi nggak apa-apa kan. Daripada kita nak ke UGD
Terus ternyata serangan jantung. Nah, kan sudah saya bilang tadi, ini serangan jantung ini hitungannya menit. Ya, bukan dengan penyakit lain atau kanker dan sebagainya itu masih bisa hidup beberapa bulan bahkan tahun. Tapi kalau ini ya sama seperti orang kecelakaan ya, bisa langsung meninggal gitu. Oke, baik dokter. Untuk beberapa ciri-ciri seseorang yang memiliki penyakit ini, bagaimana dengan mereka yang contohnya suka tidur dengan bantal tinggi agar katanya tidak terasa sesak? Apakah benar kata orang ini merupakan salah satu ciri utama dari mereka yang memiliki masalah jantung koroner ini? Ya, itu juga bisa dibilang betul karena tadi sudah saya jelaskan ya, dari gejala klinis, pasien dengan serangan jantung akan menimbulkan gejala klinis sesak. Itu diakibatkan karena suplai oksigennya yang tidak terpenuhi di dalam sel-sel perifernya. Dan juga sel jantungnya yang sudah mulai istilahnya nekrosis atau mati akibat terjadi penyumbatan. Jadi pasti kalau dia bilang sesak, dia pakai bantal tinggi, ya memang itu tidak akan membuat dia lebih baik. Kalaupun dia pakai bantal tinggi ya, malahan itu ya namanya juga kan penyumbatan. Bukan kalau misalnya kita ada penyakit paru ya, sama seperti pneumonia atau ada efusi pleura atau apa namanya, penumpukan cairan di dalam paru. Ya, itu kan kalau ada cairan, kalau kita tidur rata ya itu, pasti akan lebih sesak karena cairannya naik ke atas. Jadi kalau dia kasih bantal, pasti dia akan lebih enak. Nah, itu tandanya kalau misalnya itu ada penumpukan cairan. Tapi kalau dia serangan jantung, mau dia pakai bantal 3, ya tetap dia sesak. Karena yang terjadi ini penyumbatan di pembuluh darahnya. Itu dia. Baik dokter. Kemudian ada juga orang yang sering mengatakan kalau mereka yang tangannya suka berkeringat, seperti itu bawaannya memang suka berkeringat, oh itu karena ada kelainan, mungkin Anda sakit PJK ini dokter, benar atau tidak? Ya, dilihat dulu ya, karena kadang juga ada orang yang sering keringat di tangan itu karena kelebihan hormon. Jadi pemicunya hormon, tapi bisa juga dia keringatan karena terjadi penyumbatan, jadi sesak. Akibat dari sesak, kompensasi dari tubuh kita meningkatkan adrenalin kita. Jadi jantung akan memompa lebih kuat agar supaya nanti darah yang tersumbat itu lewat. Makanya terjadi kayak keringat dingin karena sel-sel di perifer kita tidak mendapatkan oksigen. Ya, seperti itu. Baik dokter, sehubungan dengan faktor-faktor tadi dokter sudah sebutkan, sekarang apakah serangan sakit jantung ini atau PJK ini ujung-ujungnya datang kapan saja? Apakah ada triggernya, pencetusnya, atau hanya diam saja bisa tiba-tiba serangan datang? Ya, jadi harus diperiksakan lebih lanjut ya. Kalau mau tahu, itu harus dengan dokter yang ahlinya, spesialis jantung pembuluh darah. Jadi ada dokter spesialis jantung pembuluh darah yang mungkin nanti di sana akan dikategorisasi, dilihat seberapa besar presentasi penyumbatannya. Nah, itu akan lebih jelas. Kalau kita cuma mau lihat begitu saja ya pasti kita nggak bisa lihat. Dan ini juga sangat berbahaya kalau kita tidak kontrol ya, atau kita tidak check up ke dokter. Apalagi dengan faktor resiko yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalau dia ada keturunan, pernah ada dari keluarga yang meninggal tiba-tiba, bisa saja itu serangan jantung. Baru dengan pola hidup yang tidak sehat, merokok dan sebagainya, itu harus diperiksakan karena itu pasien yang mempunyai resiko yang lebih tinggi dari orang yang normal. Itu harus diperiksakan supaya nanti kalau kita sudah tahu lebih dahulu kan bisa kita obati, kita bisa cegah supaya jangan terjadi penyumbatan. Karena serangan jantung itu paling sering terkena kalau dibilang di saat kita istirahat. Apalagi kalau di pagi hari. Jadi biasanya orang di jam-jam subuh itu biasanya serangan jantung. Dan itu sangat berbahaya. Karena kita tidak tahu ini antara tidur atau sudah meninggal. Kan kebanyakan
terjadi begitu kan, sama seperti dengan artis-artis yang sudah meninggal juga. Ya kira-kira begitu. Baik dokter sempat sebutkan soal keturunan dan faktor lainnya. Apa benar kalau hubungannya dengan gender atau jenis kelamin, katanya penyakit jantung koroner ini lebih sering terjadi pada laki-laki daripada wanita. Apa benar demikian dan kenapa dokter? Ya, dari textbook mungkin ya laki-laki lebih sering ya. Mungkin karena dari aktivitas fisik yang dilakukan oleh laki-laki ya, yang mungkin memicu adrenalin dan sebagainya. Mungkin karena itu dibandingkan dengan wanita, karena wanita kan ya jarang juga kan melakukan aktivitas yang berat. Kira-kira itu saja. Baik dokter, kita jeda sebentar ya. Terima kasih. Kita akan kembali lagi masih dengan topik yang sama, jantung koroner. Dan sahabat Live, kita akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Dan kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Brian. Dokter, karena penyakit ini ya sangat berbahaya, waktu dan tindakan kita tentunya sangat membantu ya. Apakah kita tepat atau cepat ya, itu sangat membantu. Nah, jika kita menduga seorang terkena serangan jantung, dokter, biasanya tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan jika pasien itu atau orang itu masih sadarkan diri? Jadi biasanya pasien dengan serangan jantung pasti akan pingsan. Ya, dia akan tidak sadarkan diri yang diakibatkan karena kurangnya suplai oksigen. Yang terjadi secara mendadak ya. Jadi kalau pasien kita dapati tiba-tiba dia pingsan atau tiba-tiba dia nyeri dada, baru dia langsung terjatuh di lantai. Nah, ini yang kita bilang dengan resusitasi jantung paru atau pertolongan pertama pada pasien dengan serangan jantung. Ini kalau di luar negeri masyarakat awam pun sangat tahu dengan ini. Jadi mungkin ya ini menjadi edukasi juga bagi sahabat-sahabat Live yang ada di sana. Jadi pada saat kita melihat pasien dengan serangan jantung, yang paling pertama kita lakukan adalah kita amankan lingkungan dan amankan pasiennya. Jadi jangan ketika dia di atas batu-batu atau dia terjatuh di jurang terus kita mau pompa jantung, ya kita sama-sama celaka. Jadi kita pindahkan pasiennya dulu di tempat yang aman untuk kita tolong. Baru selanjutnya kita panggil dulu pasiennya. Panggil ya, tepuk bagian pundaknya ya, bapak-bapak, seperti itu. Kalau tidak ada respon baru kita bisa cek nadinya. Cek nadinya di arteri karotis dengan 3 jari ya, di daerah sini ya, dari bagian leher tengah sini kita tarik ke depan. Nah seperti ini. Nah kita raba dengan jari kita. Kalau normalnya itu pasti ada denyutnya ya. Ya kalau dia ada denyutnya, kita langsung nanti kita cari bantuan dulu ya. Setelah kita amankan kita cari bantuan. Kalau biasanya kalau di luar negeri ya 911 dan sebagainya. Kalau di sini mungkin ada call emergency atau ada orang sekitar, kita minta bantuan atau rumah sakit terdekat di telepon untuk minta bantuan. Setelah itu, setelah kita cek nadinya, ada nadi atau tidak, ya kalau tidak ada nadi, kita langsung melakukan kompresi jantung atau pompa jantung. Mungkin secara teknisnya mungkin nanti di topik-topik berikutnya ya, karena itu cara pompanya ini bukan sembarangan, karena kalau salah pompa nanti rusuknya yang patah. Jadi ada caranya, nanti dibahas lebih lanjut. Pada umumnya ya kita akan tekan di bagian tulang tengah kita ini, sternum, dengan bagian tangan kita, bagian bawah sini ya.
Kita tekan dengan cara mengunci tangan begini, ya. Baru kita pompa. Kita pompa, pompanya itu ada yang kita sebut dengan 30/2. 30 kali kompresi, 30 kali pompa, dan 2 kali napas, diberikan napas. Nah, setelah kita lakukan itu, kalau pasien, selanjutnya kita evaluasi kembali ya. Kita lihat dengan meraba nadinya, apakah pasien sudah ada nadi atau tidak. Tapi kalau dia masih tidak ada, kita boleh lanjutkan. Atau kalau misalnya penolongnya sudah lelah, boleh berhenti. Nah, itu indikasinya saja. Itu yang harus dilakukan. Jadi harus diamankan dulu pasiennya yang serangan jantung. Kita minta bantuan, baru kita cek kesadarannya. Dengan cara tepuk dan kita raba bagian arteri karotisnya apabila ada pulsasi nadi. Kalau dia tidak ada, kita langsung pompa. Pompa 30 kali dengan napas. Biasanya juga, ini biasanya pada pasien dengan kecelakaan lalu lintas juga ya, berlaku sama. Kalau pasien dengan kecelakaan lalu lintas, biasanya ditambah dengan airway-nya. Ya, airway-nya maksudnya jalan napasnya. Biasanya kalau pasien dengan kecelakaan, biasanya ada sumbatan di bagian jalan napasnya ya. Mungkin kita tidak tahu ya, mungkin ada tertelan apa atau apa, kita harus bersihkan terlebih dahulu. Agar supaya dia dapat bernapas dengan baik. Ya, mungkin secara awam itu yang bisa dilakukan, dan segera telepon emergency call atau rumah sakit terdekat untuk meminta bantuan selanjutnya. Kira-kira itu yang dapat dilakukan. Baik dokter, karena waktunya ya sangat singkat, kira-kira apakah penting untuk kita ketahui rumah sakit mana yang tepat untuk kita larikan, atau mungkin yang penting dekat aja dokter? Ya, betul. Mau di mana saja, yang penting ada pelayanan medis ya. Karena ada beberapa juga klinik yang mungkin ya di saat serangan jantung kita bawa ke klinik situ tidak ada dokter, tidak ada perawat. Jadi kita cari bantuan di mana ada pelayanan medisnya. Jadi kita harus tahu di rumah kita ya rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat, atau bahkan di rumah kita mungkin ada orang-orang medis ya. Ya bisa membantu. Ya kita harus tahu, dan juga mungkin ya paling penting itu emergency call-nya. Kalau di Manado, nggak tahu itu emergency call-nya berapa ya. Nanti coba dicari. Baik dokter, kita beralih kepada upaya pencegahannya ya dokter. Seberapa sering biasanya dianjurkan untuk seseorang menjalani pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol? Mungkin tadi dokter sudah sempat sebutkan sehubungan dengan tekanan darah, lebih baik pada bangun pagi ya dokter. Tetapi berapa sering sebenarnya dianjurkan pemeriksaan rutin gula darah dan kolesterol? Iya, sebenarnya kalau kita mau mengetahui dia itu hipertensi, biasanya kita tahu hipertensi kalau misalnya nanti kalau ada pengobatan gratis, terus minta dokter atau perawatnya tensi. Setelah kita tensi ternyata tinggi, baru tahu waktu itu. Nah, biasanya itu dokter anjurkan untuk lakukan lagi selama 2 atau 3 kali. Dengan cara yang sudah saya katakan tadi, di saat bangun pagi kita tensi. Selama sebanyak 2-3 kali. Sebanyak 2 sampai 3 kali itu tensi kita tetap sama dengan yang kita tensi sebelumnya, berarti kita sudah memiliki penyakit hipertensi. Dan mungkin kalau sudah umur ya di atas 30-an atau 40-an, konsultasikan segera dengan dokter atau dengan dokter spesialis jantung supaya mendapatkan pengobatan yang optimal dan pencegahan yang lebih awal supaya tidak terjadi penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan sebagainya. Baik, sehubungan dengan pencegahan juga yang kita sebut olahraga ini dokter. Ini lumayan tricky ya, di mana olahraga ini katanya dapat mencegah, tetapi olahraga bisa juga men-trigger penyakit ini. Jadi bagaimana kita tahu bahwa posisi kita aman untuk melakukan olahraga ini, kapan atau bagaimana untuk mencegah serangan itu? Apakah kita periksa dulu atau olahraga dulu? Mana yang duluan? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Memang bagusnya kita harus check up ya. Harus tahu, kalau mau tahu lebih
lebih rinci atau lebih detail, ya kita harus check up ke dokter spesialis jantung. Karena kita nggak bisa lihat, karena ini kan pembuluh darah di dalam tubuh kita. Beda kalau misalnya ini kulit, kita kena luka ya kita bisa lihat seberapa besar luka itu. Tapi kalau di dalam kita nggak bisa tahu, jadi kita harus lihat dengan kateterisasi mungkin. Tapi pasien dengan usia ya mungkin 40 tahun ke atas ya, juga beberapa kasus ada yang dari pengalaman saya saat kita kerja di UGD, ada yang di bawah umur 30 tahun juga sudah ada sumbatan. Nah, itu ada beberapa case khusus. Tapi kalau dia sudah 40 tahun ke atas, itu pasti resikonya lebih tinggi. Jadi jangan melakukan olahraga-olahraga yang istilahnya terlalu berat. Ekstrim gitu. ya? Ekstrim. Ya, kalau mau olahraga ya jalan sehat saja, jalan pagi. Kalau jogging mungkin sudah terlalu melelahkan ya, terlalu adrenalin. Kalau untuk usia di bawah 30 tahun ya silakan saja. Selagi dia tidak ada gejala, ya bisa dilakukan olahraga yang dia sukain. Ya, dengan kata lain faktor usia juga ya. Kalau kita mungkin sudah di atas 30 lebih baik periksa dulu ya. Periksa dulu. Sebelum melakukan yang ekstrim-ekstrim gitu ya. Baik dokter. Untuk upaya berikutnya kita akan bahas sedikit sehubungan dengan fakta dan mitos. Diet vegan dapat cegah penyakit jantung koroner. Fakta atau mitos? Bisa jadi fakta. Karena ya tadi yang saya sebutkan, kalau kita mengurangi makanan yang kolesterol tinggi ya, pasti kita akan terhindar dengan penyumbatan di pembuluh darah. Sedangkan vegan itu ya kita tahu kan bersama, itu kadar kolesterolnya tidak ada, bahkan rendah kalaupun ada. Kira-kira itu. Baik. Mitos atau fakta seseorang pekerja keras dan pecandu adrenalin beresiko lebih tinggi terkena jantung koroner? Ya, itu fakta. Karena sudah dijelaskan juga ya, dengan dia suka dengan adrenalin nanti dia akan melepaskan hormon kortisol dan sebagainya, norepinefrin, yang menyebabkan terjadi tegang di pembuluh darah, dan itu kalau dia terjadi terus-menerus akan melukai bagian pembuluh darahnya dan menjadi peluang bagi lemak dan juga kolesterol jahat untuk masuk ke dalam itu dan membuat plak. Baik, satu kali sebelum kita akan menutup diskusi kita, mitos atau fakta orang kurus terhindar dari penyakit jantung koroner? Orang kurus terhindar dari jantung koroner. Selama ini memang sering terjadi pasien dengan gemuk, tapi ada juga pasien dengan tubuh yang tidak terlalu gemuk atau kita sebut dengan kurus yang kena serangan jantung. Jadi mungkin itu mitosnya. Baik dok. Terima kasih untuk pembahasan yang luar biasa dokter dan pemirsa sekalian, luar biasa sangat menarik pembahasan kita di malam hari ini. Pada saat ini kita tiba pada penghujung program kita. Sebelum kita tutup di akhir pembahasan kita, bisakah saya ingin meminta sedikit closing statement kepada dokter, mungkin apa saja yang ingin dokter sampaikan yang dapat kami simpan sebagai sahabat live. Oke. Pencegahan itu lebih baik daripada ketika kita sudah terkena ya. Jadi hidup sehat itu murah sebenarnya. Jadi kalau mau hidup sehat ya kita jangan makan makanan yang berminyak, harus pola hidup sehat. Sama seperti yang sudah diajarkan juga ya. Ya, New Start dan sebagainya itu sangat bagus. Itu kita harus lakukan. Nanti ketika kalau kita sudah sakit, lebih mahal lagi nanti biayanya. Apalagi kalau pasien dengan penyakit jantung. Nah, ini seringkali orang bilang penyakit mahal, orang kaya. Karena ya kalau dia kena serangan jantung, dokter jantung akan melakukan kateterisasi segera, dan itu tindakan yang teknologi kedokteran yang sangat mutakhir saat ini ya. Dan itu ya kita tahu bersama biayanya tidak murah, tidak seperti obat-obatan yang lain. Pokoknya kalau sakit itu mahal, hidup sehat itu murah dengan cara ya kita melakukan New Start ya, New Start yang sudah kita tahu.
Ya, kira-kira itu saja mungkin. Baik, terima kasih dokter untuk pesan-pesannya ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati dokter ya. Baik dokter, kita akan segera menutup pembahasan kita. Bisa minta kesediaan dokter untuk menutup kita di dalam doa dokter. Oke. Baiklah pemirsa live di rumah, di mana saja berada, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertetap kerajaan sorga, terima kasih banyak atas segala berkat dan penyertaan yang Kau berikan bagi kami. Sudah membahas beberapa penyakit, diantaranya penyakit jantung koroner, dan biarkannya ini dapat bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah, agar supaya dapat mengenal lebih dini dan dapat mencegah dengan menghidupkan kehidupan pola hidup yang sehat. Berkati semua pemirsa yang ada di rumah, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan maupun di dalam usaha. Berkati juga kami yang ada di studio ini. Terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat-Mu, sempurnakan doa kami yang kurang, hanya oleh Yesus dan selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih banyak dokter sekali lagi untuk waktu dan kesediaan dokter untuk menjadi narasumber kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dokter dalam segala tugas dan tanggung jawab. Baik, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah, sahabat live yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Jangan lupa untuk kembali bergabung bersama kami dan tetap ikuti program-program Cornelius Media yang menarik lainnya. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami di malam hari ini, Anda bisa langsung share video ini kepada sahabat maupun sanak saudara yang Anda kasihi. Jangan melewatkan pembahasan episode live selanjutnya minggu depan dengan topik menarik lainnya. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam sehat.